Nah, aturan-aturan yang terjadi di dalam mazhab umat Islam, aliran-aliran umat Islam mesti berpayungkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibalik. Nanti sunnah taruh di bawah, kehujanan kita, bercerai-berai kita. Oleh itu kaum muslimin, sekali lagi, ini manfaat terbesar daripada mencintai dan menghidupkan cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh golongan yang selamat itu. Siapa golongan selamat? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada bapak-bapak dan ibu sekarang, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, pernah enggak mereka berbeda pendapat? Alhamdulillah. Pernah ya? Betul lah. Pernah ada berbeda pendapat? Baik. Sebagai manusia di rumah Nabi pernah enggak terjadi cekcok antar istri? Pernah kan? Alhamdulillah. Karena manusia. Nah, sahabat pernah ikhtilaf dalam suatu masalah, tapi pernah enggak mereka punya aliran-aliran beragama? Saya ulang, ada aliran Abu Bakriyah, aliran Umariyah, misalnya ini i'tiqad akidahnya Imam Utsman bin Affan al-Utsmaniyah, ada enggak? Enggak ada. Tahu enggak bapak dan ibu apa rahasianya? Apa rahasianya? Semua merujuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merujuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dalam suatu musafir, Umar dengan Ammar, nama mirip ya, Umar dan Ammar, Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Baik. Mana yang lebih alim, Umar atau Ammar? Umar. Iya, mana lebih mulia, Ammar apa Umar? Umar radhiyallahu taala. Ada yang ragu? Enggak ya? Alhamdulillah. Mana yang lebih duluan Islam, Ammar apa Umar? Khilafiyah ya. Ammar lebih duluan masuk Islam, tapi Allah berikan keutamaan ke Umar. Dia saja yang datang kemudian lebih hebat dari yang datang duluan. Betul ya? Atau misalnya, mana yang duluan masuk Islam, Umar bin Khattab dari Abu Hurairah? Mulai ragu dia. Saya bilang lah, Abu Hurairah Islamnya di Madinah, Umar Islam di Makkah. Mana yang dulu masuk Islam? Umar. Alhamdulillah, paham ya? Baik. Abu Hurairah Islam setelah Khaybar. Khaybar tahun ke-5 Hijriah. Tapi mana yang banyak riwayat hadisnya? Loh, kok bisa? Padahal Umar lebih banyak bersama Nabi, kan itu ya? Lebih hebat dari Abu Hurairah bertingkat-tingkat. Tapi kok bisa Abu Hurairah lebih banyak hafalannya? Nggak usah payah-payah lah. Ada punya anak tuh yang hafiz? Belum ada. Nah, yang punya anak yang hafil Quran 30 juz, tapi bapaknya enggak hafiz, ada enggak? Ada ya? Ada enggak? Anaknya hafiz, umur 9 tahun, ayahnya, ya anaknya hafiz 30 juz, umurnya baru 9 tahun. Ayahnya hafiz juz 30, umurnya sudah 60 tahun. Ada enggak? Ada. Mana yang lebih duluan ngaji, ayah atau anaknya? Mana yang lebih duluan belajar Quran, ayah apa anaknya? Ayahnya. Kecuali ayahnya baru masuk Islam, itu urusan lain. Tapi pada umumnya ayahnya lebih duluan masuk belajar Al-Quran, itu biasa itu. Jelas? Baik, sekarang kembali ke masalah kita tadi.
Antara sahabat dan sahabat ada perselisihan pendapat, betul? Betul? Tetapi kenapa mereka tidak mengasaskan tariqah, jalan khusus, atau firqah, golongan khusus, atau mazhab? Kenapa? Kenapa? Karena rujukannya satu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dalam perjalanan Ammar dan Umar sama-sama mimpi. Tapi bukan mimpi sembarangan, mimpi naik pesawat. Itu pernah mimpi naik pesawat? Tidak paham ya? Istilah kami di pondok dulu itu namanya mimpi naik pesawat. Tidak paham ya? Pahamnya alhamdulillah. Yang mewajibkan mandi. Tidak paham? Alhamdulillah. Belum juga paham ya? Bahaya lagi. Mimpi susah juga mempraktekannya. Kaum muslimin dan muslimat, mimpi yang mewajibkan keduanya mandi. Mereka musafir, diutus oleh Nabi dalam satu misi, sama-sama mimpi, tidak ada air. Lalu tentu karena tidak ada air, Umar berijtihad menunda sholat. Ammar berijtihad, dia pakai logika. Kalau mandi wajib mesti membasuh atau menyiram seluruh tubuh. Kan wudhu kan tidak seluruh tubuh kan, hadas kecil cukup wudhu, hadas besar dengan mandi. Kalau wudhu kan basuh muka, tangan, usap kepala, basuh kaki. Maka tayamum dari wudhu kan menurut yang dia tahu adalah cukup anggota wudhu. Kalau mandi mesti seluruh anggota badan. Akhirnya yatamarrag fit turab, dia lumuri badannya dengan tanah. Bayang itu berkubang di dia lumuri seluruh tubuhnya dengan tanah. Ini ijtihad beliau, belum dapat ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Umar lain enggak. Umar dia tunda salat sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kedua-duanya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Nabi jelaskan itu salah. Makanya ijtihad yang menurut kita baik dan benar mesti diukur dengan sunnah Rasulullah SAW, karena tidak semua yang benar menurut sahabat diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keedah asal baik diterima Allah itu keedah tidak benar. Sebab tidak semua yang menurut sahabat baik diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Nah, sebagian kita masya Allah asal baik pasti sunnah. Tidak. Karena tidak sedikit yang dikerjakan sahabat lalu tidak disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan yang disetujui Rasul itu betul diterima, tapi kebaikan yang tak disetujui Rasul tidak. Kebaikan yang menurut kita baik tapi belum ada persetujuan itu juga belum lulus secara undang-undang, belum lulus. Oleh sebab itu disinilah perlunya mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Lalu Nabi ajarkan, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Cukuplah kamu sebenarnya memukulkan kedua tanganku ke tanah seperti ini. Fadaraba biyadayhi alat sa'id. Nabi memukulkan dua tangan ke tanah. Thumma nafakha fihima, beliau tiup. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Berarti selesai tidak masalah?
Selesai masalah. Segala qiyas yang dipakai tadi karena ada nas dari Nabi tidak dipakai lagi.